Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusmawardani, NPM 19751060, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pembiayaan UMKM untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah pembiayaan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Fadila Margasati. Yang pertama, definisi pembiayaan UMKM. Pembiayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM tergolong pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan usaha. Adapun pengertian pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro atau kecil, yaitu masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata. Selanjutnya, tujuan pembiayaan. Yang pertama, upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk menghasilkan laba maksimal, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. Yang kedua, upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Yang ketiga, pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pada dasarnya pembiayaan dapat guna sumber daya ekonomi. Yang keempat, penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini, ada pihak yang memiliki kelebihan, sementara ada pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan atau surplus kepada pihak yang kekurangan atau minus dana. Peran lembaga pembiayaan ada dua. Yang pertama sebagai sumber alternatif pembiayaan, dan yang kedua menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Selanjutnya, pengertian lembaga keuangan mikro. Menurut Ledgerwood, tahun 1999, pengertian LKM adalah penyedia layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa seperti penata rambut, penarik beca, tukang, dan produsen kecil. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro diartikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selanjutnya, tujuan lembaga keuangan mikro. Tujuan LKM sebagai organisasi adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua mengurangi kemiskinan, yang ketiga diversifikasi kegiatan, yang keempat pemberdayaan, yang kelima kelompok pengembangan usaha. Bentuk badan hukum yang bisa dipilih untuk pendirian LKM ada dua. Yang pertama, koperasi yang dikenal sebagai salah satu jasa keuangan yang dapat membantu masyarakat kecil untuk dapat meminjam uang dengan bunga yang rendah. Yang kedua, LKM dengan bentuk badan hukum PT atau perseroan terbatas. PT tersebut mempunyai banyak aturan seperti sahamnya sebagian besar, yaitu 60%-nya dikuasai oleh pemerintah dan syarat lainnya. Dukungan pemerintah bagi pelaku UMKM di Indonesia ada 5. Yang pertama perpajakan, yang kedua percepatan perizinan, yang ketiga bunga pinjaman ringan, yang keempat pembinaan usaha, dan yang terakhir peluas akses pasar.
Selanjutnya, kredit usaha rakyat atau KUR. KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi. Pembiayaan tersebut dapat dinikmati oleh debitur individu, badan usaha, dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan KUR ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Yang kedua, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, pola penyaluran KUR. Untuk pola penyaluran langsung, UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk pola penyaluran tidak langsung, usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP atau USP koperasi atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Hal tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.